Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sedaya puji kagunganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita sedaya pinten-pinten nikmat sehat wal afiah saha nikmat zahir batin lan paling prayogi nggih punika kita tasih dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam. Niki nikmat ingkang paling ageng sanget ingkang Allah paringaken dumateng kawula-kawulanipun. Sholawat saha salam mugi katur dumateng panjenenganipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para kiai, para asatir, saha para sepuh ini sepuh, khususipun ingkang kawula mulyakaken Bapak Haji Khairuddin, ingkang kawula mulyakaken Bapak Haji Nur Yakin, ingkang kawula mulyakaken Bapak Haji Abdul Ghafur, ingkang kawula mulyakaken Ustaz Mashun, ingkang kawula mulyakaken Ustaz Muslihun, ingkang kawula mulyakaken Ustaz Samari, saha ingkang kawula mulyakaken ingkang kita ajeng-ajeng fatwa nasihatipun inggih punika Bapak Kiai Ridwan, pengasuh Pondok Pesantren Al Ukhuwah Sengon Batang. Mugi-mugi para alim, para kiai, para sesepuh, para ini sepuh niki dipun paringi kesehatan, sehat wal afiah, dipun paringi panjang umur fi taatillah, saged bimbing kita sedaya ing atasipun kesaenan-kesaenan, ing atasipun dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saha ingkang kawula mulyakaken sedaya jamaah pengaosan rutinan setiap dinten Ahad wonten majelis Al-Ukhuwah Al-Ukhuwah ten Sengon Batang iki. So sedaya santri-santri Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Batang mugi-mugi kerawuhan panjenengan sedaya niki dadosaken keberkahan, dadosaken turunipun hidayah saha ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, betul kesaenan ing dalam dunya saha ing dalam akhirat. Allahumma amin. Jamaah ingkang mulya, niki kula ngaose niku senenge ngaose kitab mawon nggih. Sebab biasanya nek boten ngaos kitab niku mangke cok mriko nggih, dongeng niku akhire aten pundi-pundi. Niki kita maos kitab nggih punika kitab Tanqihul Qaul karyanipun Imam As-Suyuti, Imam Abdurrahman As-Suyuti, ingkang dipun juluki juga termasuk mujaddid abad ke-11. Niki Imam Suyuti niku setunggalipun ahli ilmu ingkang luar biasa karya-karyanipun, kathah karya-karyanipun lan boten kok kathah mawon,
niki karyanipun niku muyasar, diparingi gampang dipelajari, kathah dipelajari, terutama ten Indonesia saha ten dunia Islam. Termasuk karya-karyanipun nggih punika kitab tafsir Jalalain. Jalalain niku nggih Imam Suyuti niki Jalaluddin As-Suyuti kalian Jalaluddin Al-Mahalli. Terus kitab naborane niki kitab Tangkihul Qaul, termasuk impun malih dan kitab Nahwu, sedaya cabang-cabang ilmu niki dipun tulis kalian Imam As-Suyuti, termasuk dan Alfiyah Suyuti niki kathah, bahkan dipun sebutaken wonten sekitar gangsal atus karyanipun Imam Suyuti. Nah, niki sing karyanipun Imam Suyuti sing termasuk sing napa boten terlalu tebal niki. Nah, kitab Tangkihul Qaul niki dipun syarahi kalian Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu niki termasuk ulama Indonesia ingkang kathah nyarai niku maksudnya maringi penjelasan saking kitab-kitab niku. Nah, kitab Imam Nawawi niku ten daerah Tanara mriku, ten daerah Banten nggih. Nah, niki asmune asli nggih punika Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Nah, niki sing ingkang kita waos niki nggih punika kitab Imam As-Suyuti. Imam Suyuti niku asline Asyut niku ten Mesir. Lah nek makome niku ten Kairo. Terus mriku niku makome niku ten Kairo ten komplek pemakamane Imam Syafi'i. Terus nek rencang-rencang lulusan Al-Azhar Kairo niku biasanya pun mriku kula tahun pinten niku tahun 2002 ngantos 2006 ten Al-Azhar alhamdulillah saged ziarah ten makom mriku, termasuk ten komplek makom Imam Syafi'i, terus ten makom Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk gurune Imam Syafi'i Imam Waqi. Makome niku ditulisi syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilmu. Terus disebutaken ten mriku arsyad syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, kula niki nglaporake dumateng guru kula Imam Waqi olone papalan ingsun. Terus fa arsyadani ila tarkil ma'asi, guru kula Imam Waqi niku ngandani kula ken ninggalaken maksiat. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asy. Sebab ilmu niku nur, cahaya. Sedangkan cahayanipun Allah Subhanahu wa taala niku mboten dipun paringaken dumateng tiyang ingkang ahli maksiat. Iki kita insyaallah mulai maos kitab Tangkihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kelawan nyebut asmane Allah kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat, saha welas asih ing dalam dunya peloko. Sering dimaknani niku ten pesantren-pesantren nggih. Niki Ar-Rahman niku welas asih ing dalam dunya saha akhirat. Terus sedaya tiyang niku dipun welasi kali Allah Subhanahu wa taala. Baik tiyang niku sae mboten sae diwelasi teng dunya. Tiyang niku iman mboten iman niki sedaya diwelasi kali Allah Subhanahu wa taala. Sedaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggadah sifat malih nggih punika Ar-Rahim. Ar-Rahim niki sifate nggih punika namung welas asih dumateng tiyang iman ing dalem akhirat. Jadi mangkene ten akhirat niku sing diwelasi namung tiyang ingkang iman, yang ingkang mlebet swarga.
sedangkan tiyang ingkang boten iman nggih boten diwelasi kali Allah Subhanahu wa taala. Muga kita niki termasuk tiyang-tiyang ingkang diwelasi kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sedaya puji niku kagungane Allah Subhanahu wa taala ingkang mengirani alam sedaya. Wabil alamin, alam niku masih Allah. Sedaya saklintunipun Allah niku namine alam. Menungso nggih alam, hayawan nggih alam, tumbuh-tumbuhan nggih alam, kursi napa mawon niki sedaya, malaikat nggih alam, jin, setan niku sedaya alam. Lah niki sing mengirani niki sedaya nggih punika Allah Subhanahu wa taala. Boten kok wonten sing nguasai kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Terus misalnya tiyang aku njaluk tulung jin, aku njaluk tulung setan, iku mboten saged, hakikate mboten saged sebab sing nguasai sedaya kemawon niku namung Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu lil muttaqin, akibat ingkang sae niku kagungane tiyang-tiyang ingkang takwa. Tiyang ingkang takwa niku mangke dadose kesaenan, dadose kesaenan akhire niku dados kesaenan jenengan nglampahi kesaenan, nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, nebihi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala niku akhire niku dados kesaenan. Wala udwana illa 'alal zalimin, boten wonten kedzaliman kecuali dumateng tiyang-tiyang ingkang zalim. Nek tiyang ingkang zalim niki berarti tiyang napa? Yang zalim niki tiyang ingkang nganiaya awakipun piyambak. Cara maknane niku zalim niku wa usai ala ghairi mahalli. Nyelehake perkara boten sesuai kalian panggenane. Niki tiyang ingkang zalim. Lah tiyang ingkang zalim niki mangke ten akhirate bakale susah. Tiyang ingkang boten iman, ingkang boten tobat saderenge wafat niki bakale susah ing dalam akhirat. Wa sholatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sholawat saha salam niku katur dumateng sak bagus-baguse makhluk inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun wastani sak bagus-baguse makhluk. Maksudnya napa? Nggih paling bagus wajahe, paling bagus akhlake, paling bagus sedaya ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng makhluk niku ingkang paling bagus inggih punika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dipun paringi paraupan ingkang paling sae, dipun paringi rambut ingkang paling sae, dipun paringi jasmani ingkang paling sae, bahkan dipun paringi akhlak ingkang paling sae. Terus Kanjeng Nabi niku dipun wastani sak bagus-baguse makhluk. Sebab makhluke Allah taala niku rupa menungso, rupa jin, rupa malaikat, rupa napa mawon niku nek dibandingke kali Kanjeng Nabi tasik paling sae nggih punika Kanjeng Nabi. Wa ala alihi washabihi ajmain. Sholawat salam niku juga katur dumateng keluarganipun Kanjeng Nabi, sahabatipun Kanjeng Nabi lan sedaya niku. Jadi itu mau sholawat itu nggih kangge keluargane Kanjeng Nabi, juga napa sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Fa ini aratu an ajma kitaban lil akhbaril nabawiyah wal atharil marwiyah bi isnadin sahihin wasiqin. Niki ten kitab niku dipun sebutaken sak samunipun mau sholawat, bismillah, alhamdulillah, sholawat salam. Niki kula pengin terus niki pengin ngumpulake kitab ingkang isinipun nggih punika hadis-hadis Nabi saha dawuh-dawuhipun para sahabat ingkang dipun riwayataken kanthi sanad ingkang sahih, ingkang leres.
wasikin lan saged dipun percaya, saged bener-bener riwayat niku saged dipun dipun percaya. Fa hadzaftul asanid wa ja'altu arba'ina baban fi kulli babin fi kulli bab fi kulli babin asyhadu ahadits wa samaitu lubabul hadis. Niki tapi ten kitab-kitab niki dipun buang sanad-sanadipun lan kitab niki namung isine sekawan dosa napa bab setiap bab ini ku isine sedasa hadis. Jadi mangke isine sekawan atus hadis. Lah kitab niki namine kitab Lubabul Hadis utawi saripati inti saking hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki kita mulai bab pertama mawon, bab tentang keutamaanipun ilmu saha ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab ingkang pertama keutamaanipun ilmu saha keutamaane ulama. Iki bahasa Jawa napa Indonesia mawon? Campur mau. Nggak sakit-sakit iki pokoke ngaji, nggih ngaji. Bahkan nek ngaji niku nek kangge kitab niku paling sekeco ajane. Asline kan insyaallah mboten salah-salah, mboten klintu-klintu nggih. Nek ngaji mboten ngangge kitab niku cok ana kliru-klirune, cok ana kelalen-kelalene. Bahkan guru kula niku Yai Nurul Huda Jazuli nggih. Saking Ploso, kula niku riyen ten Ploso mondoke. Ten kene Kiai Nurul Huda Jazuli sakniki niku viral niku Gus Kausar. Abahe Gus Kausar. Kula ten mriku nika ten Ploso tahun 92 ngantos 2000 niku Yai Nurul Huda niku yuswane sampun 60 tahunan. Tahun 92 niku sampun 60 tahunan. Nek niki mungkin di sekitar 90-an langkung. Tapi tasik maos kita terus ngaten nggih. Terus keistimewaane beliau niku kalau diundang kemana-mana, misalnya hari ini karena diundang ada kepentingan sih benar besok kemudian tidak mengajar, itu beliau itu direkam. Zaman tahun 90-an itu beliau merekam pengajiannya supaya santri itu tidak libur. Jadi santri itu tidak pernah libur. Setahun itu berangkat terus, kecuali bulan Maulid itu libur seminggu. Ya. Setiap hari berangkat ngaji terus, ngaji setiap sore, setiap badal maghrib, ya, terutama beliau ngajarnya badal asar sama badal maghrib. Kalau ada keperluan di luar, kemudian beliau tidak ngaji, maka beliau rekam. Ngajinya direkam, nanti santri itu ya tidak tahu karena santrinya banyak, santrinya itu zaman kulatan berikon itu pun 5.000-an. Jadi direkam supaya istiqomah. Dan beliau sering berkali-kali ngajari santrinya supaya ngaji buka kitab. Supaya pertama buka kitab itu ada keberkahan mu'alifnya, keberkahan dari isi kitabnya gitu. Dan juga termasuk melestarikan budaya membaca Alkitab, membaca kitab, terutama kitab kuning, terus terutama di pondok-pondok pesantren. Nah, bab pertama ini menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Jadi ilmu itu memiliki sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu manfaat yang sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Begitu pula malaikat bersaksi dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi yang pertama kali bersaksi tiada Tuhan selain Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu para malaikat.
Selanjutnya yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, disebutkan dulu. Ini menunjukkan ilmu ini sesuatu yang sangat penting, sangat utama. Nah, dalam kitab ini disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassuk qalaman wala taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah." Hei Ibnu Mas'ud, olehmu lungguh sak jam ing dalam majelis ilmu tanpa jempok kolam utawi pena, boten usah beto pena, bahkan boten nulis sak huruf, iku luweh apik tinimbang merdekaake 1000 budak. Jadi kita ini hadir di majelis ilmu 1 jam tanpa harus bawa buku, tanpa harus bawa pulpen, tanpa nulis 1 huruf saja. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Nah, ini maksudnya itu apa? Maksudnya orang itu ketika dia belajar suatu ilmu, berada di majelis ilmu, ini adalah majelis yang sangat penting sekali. Karena di majelis itulah nanti akan dibenarkan sesuatu yang mestinya tidak pas, ya, sesuatu yang tidak benar, akhirnya dibenarkan di majelis ilmu. Nah, karena kalau orang ini tidak ada ilmunya, maka nanti kadang-kadang keliru tetapi tidak terasa. Contohnya, sekarang ini kan banyak, kalau ada apa-apa itu orang itu sujud syukur. Orang itu sujud syukur. Nah, sering-sering itu begitu. Pokoknya ada apa-apa sujud syukur. Bahkan kadang-kadang juara liga dangdut ya juga sujud syukur. Nah, jenengan kersane mohon apa saja semuanya sujud syukur. Padahal sujud syukur ini termasuk ibadah. Sujud ini termasuk ibadah. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i disebutkan sujud syukur ini sama dengan sujud tilawah, sama dengan sujud di dalam sholat. Artinya harus memenuhi persyaratan, antara lain menutup aurat. Ya, jadi sujud syukur harus menutup aurat. Kemudian sujud syukur juga harus dalam keadaan suci, ya, tidak boleh dalam keadaan hadas kecil, dalam keadaan hadas besar tiba-tiba mau sujud. Kemudian sujud syukur juga tempatnya harus suci. Terakhir, sujud syukur itu harus menghadap ke arah kiblat. Ya. Nah, sekarang ini kalau orang apa-apa misalnya juara liga dangdut atau apa, Anda maju ke babak berikutnya, itu langsung sujud syukur. Padahal dia tidak lihat kiblatnya ke arah mana, kadang-kadang juga tidak menutup auratnya, tidak tertutup. Kemudian juga apakah sebelumnya wis nyaknyuk karoan orang yang bukan mahramnya, otomatis berarti kan batal wudunya. Lah kok sujud syukur. Nah, ini dipikir itu adalah sesuatu yang baik, tetapi itu sesuatu yang tidak benar. Jadi namanya orang beribadah itu juga harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, nanti orang itu keliru tetapi tidak terasa. Kemudian keutamaan berilmu lagi yaitu wa nadharuka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang ke arah wajahnya orang yang ahli ilmu itu lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 kuda di jalan Allah. Jadi orang-orang yang alim, orang yang benar-benar alim, kalau kulon itu nih
dereng alim itu sik belajar sik adoh nek diomongi alim itu sik adoh dereng iki. Makane ngajine nggih tasih beto kitab niki dereng hafal. Nah, yen jenengan mirsani ningali dumateng tiyang-tiyang ingkang alim, ingkang tiyang ahli ilmu niku langkung sae tinimbang sedekah 1000 kuda. Nah, itu maknane benar-benar karena apa? Kita memandang orang alim yang di sini bukan sekedar alim, jadi al-alim al-amil bi ilmihi. Orang yang alim dan orang tersebut mengamalkan ilmunya. Maka kita itu memandang saja itu sudah tahu, oh begini harusnya, oh begini harusnya. Jadi baru melihat saja, baru memandang saja kita itu sudah tahu itu harusnya begini. Oh, bagiannya harusnya begini, corongnya begini, tata cara begini. Ini tanpa harus belajar yang banyak itu sudah tahu. Makanya ini pentingnya ilmu, pentingnya orang alim atau ulama. Kemudian wassalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfasanah. Min ibadati alfisanah. Salamu, uluk salam kepada orang alim itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Maknanya keutamaan ilmu, keutamaan orang alim ini luar biasa. Nah, ini kalau santri-santri itu ya, sama gurunya, sama kiainya, sama orang-orang yang mengajari ilmu ini ditemenani ya, karena itu ada keberkahan yang besar. Santri itu tidak akan bisa bermanfaat kalau tidak dapat keberkahan dari para gurunya. Dan santri itu ini mestinya menganggap semua orang yang alim itu sebagai gurunya. Karena kalau dia itu memandang gurunya itu hanya yang mengajarinya saja. Orang-orang alim dia, oh ini saya tidak pernah ngaji di sana, saya tidak pernah mondok di sana. Itu akhirnya nanti meremehkan terhadap orang-orang yang punya ilmu. Kalau sudah meremehkan terhadap orang yang punya ilmu, akhirnya meremehkan ilmu. Padahal ilmunya ini mestinya sesuatu yang sangat bernilai, sangat bermanfaat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawari'un asyadu ala syaitan min alfi abidin mustahidin jahilin wara'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ahli fikih satu orang yang wirai itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya tapi bodoh walaupun wirai. Orang ahli ibadah 1000 rajin ibadah tapi dia bodoh tentang syariat, tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram. Itu lebih mudah disesatkan setan daripada setan itu menyesatkan satu orang yang ahli ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena kalau orang ahli ilmu di sini di dalam syarahnya itu disebutkan bahwasanya orang yang alim itu nanti ketika mau dibukakan pintu oleh setan untuk menjerumuskannya, orang alim itu tahu ini tidak benar ini salah ini coro syariat salah ini keliru ini. Kalau saya lakukan maka ini dosa. Bahkan orang alim itu nanti dia akan dakwahkan kepada orang lain, didakwakan ini tidak benar. Ini sesuatu yang keliru. Nah, tapi kalau orang tidak tahu syariat, akhirnya pokoknya yang penting menurut saya bagus ya dikerjakan. Yang penting menurut akalnya itu baik ya dikerjakan. Padahal tidak semua sesuatu yang menurut akal itu baik itu sesuatu yang diperbolehkan syariat. Ya seperti ya contoh-contoh tadi itu. Termasuk juga kadang-kadang orang-orang yang non sewu ini termasuk zikir-zikir ini Pak. Sekarang ini aneh-aneh kadang-kadang bahkan saya itu kalau setu itu kan sering ngajar di lapas di penjara. Di penjara itu ada
anak itu rajin ibadah, dia itu rajin zikiran. Nah terus kamu masuk penjara kenapa? Karena ganja, Pak. Ganja itu hijau-hijau itu, hijau itu. Lah kok bisa ganja? Karena sebelum zikiran itu dia ganja dulu, dan bukan hanya dia aja. Konco-koncone sing ahli zikiran itu ganja dulu. Supaya katanya wiridane apa? Tambah khusyuk, tambah konsentrasi. Padahal al-hasyish itu haram maksudnya. Haram itu karena sesuatu yang menutup akal itu hukumnya haram. Nah, orang kalau tidak tahu yang halal yang haram, dipikirnya yang penting manfaat bagi dirinya, baik menurut akalnya saja, itu jadi baik. Ternyata pas isi ganja, terus konangan polisi cekep, lebu lapas, mondok mana Pak? Mondok nang lapas, pesantren lapas. Ini akhirnya baru tahu akhirnya, oh ini tahu. Kok bisa tahu akhirnya begini? Saya jelaskan bahwasanya yang namanya khamr ya, itu adalah setiap sesuatu yang menutup akal. Khamr itu maknanya menutupi ya. Jadi di dalam kaidah itu kan kullu muskirin haramun. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan atau yang menutupi akal itu hukumnya haram. Bahkan di dalam kaidah itu dikatakan makana kafiruhu haramun faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram. Misalnya orang nyicipi minuman keras itu loh, nyicipi tuh cuman sak tetes gitu, sak tetes ya. Kan orang mabuk Pak, tidak mungkin orang kok cicipan atau mabuk kan tidak, tetapi itu haram. Jadi masalah mabuk atau tidak itu nanti, yang penting kalau sesuatu itu kalau banyaknya itu haram, sedikitnya juga haram. Itulah ini, makanya ini harus tahu syariat. Bahkan ini ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ceritanya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu suatu ketika didatangi, jangan sakit dilihat ini apa dibaca di manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau biasa baca manakib itu kan biasanya kan sekolasan itu baca manakib ya. Di dalam manakib itu disebutkan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu didatangi oleh sesuatu yang sangat terang benderang ya. Pokoknya benar-benar terang benderang, sehingga kemudian nur yang cahaya itu yang terang benderang mengatakan, ya Abdul Qadir, ini ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu dan aku perbolehkan, halalkan semua yang haram bagimu. Jadi yang namanya cahaya tadi itu bicara kepada Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu sampai heran, kok iso padangnya luar biasa. Akhirnya ngomong, aku adalah Tuhanmu. Lah ini waqad abahtu lakal muharramat, aku perbolehkan semua yang haram bagimu. Sing haram-haram saiki wis halal. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, ikhsa ya lain, minggat, kamu pergi kamu, wahai setan yang terlaknat, kon minggat. Akhirnya yang tadinya itu terang benderang itu tiba-tiba gelap gulita, petang dedet sama sekali, tidak ada apa-apa. Setelah itu iblis itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Qadir, kamu kok tahu bahwasanya itu bukan Allah Ta'ala? Mas Abdul Qadir tahu ini adalah setan. Nah, dari mana taunya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, min qaulihi abahtu lakal muharramat, dari ucapan yaitu abahtu lakal muharramat, aku perbolehkan, aku halalkan semua yang haram. Fa innallaha la ya'muru bil fahsya. Itu kita manakib kan begitu ya.
fa innallaha la ya'muru bil fahsya, karena sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang keji, sesuatu yang haram. Maka iblis ini cerita, aku ini dengan seperti itu, dengan mengatakan aku perbolehkan semua yang haram bagimu, ini saya sudah mensesatkan 70 ahli thariqah. 70 ahli thariqah, bukan pengikutnya, tapi syekhnya, mursyidnya. Jadi dengan perkataan seperti ini itu, pokoknya wis sing haram-haram nggih jenengan niku sampun halal nggih, sebab jenengan makome sampun dhuwur. Lah niki godaan iblis itu seperti itu. Kalau tidak tahu ilmunya, ya, maka itu tadi itu orang itu walaupun ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya, mana yang halal mana yang haram, ya, secara syariat, akhirnya kadang-kadang terjerumus ke dalam sesuatu yang haram tetapi dia tidak tahu, atau merasanya itu sudah benar. Ya, ini ada juga yang senangnya itu ya kayak thariqah juga seperti itu, ya. Tapi tidak mengatasnamakan thariqah, atas namanya ya zikir. Ini bukan berarti thariqah itu buruk, bukan. Maksudnya ada sebagian yang karena mursyidnya atau pimpinannya itu tidak tahu ilmunya, akhirnya bisa melenceng. Ada yang model-model seperti itu, thariqah, tetapi dia tidak akhirnya ngomongin macam-macam. Dia katakan bahwasanya saya itu sudah tidak kelasnya lagi haji atau umroh. Kalau saya haji atau umroh berarti saya itu turun derajat. Jadi haji itu kan ngubengi Ka'bah. Kemudian sa'i itu dari Sofa menuju Marwah. Kemudian melempar jumroh, melempar batu ke arah jumroh, Aqabah, Ula dan Wusta. Ini merasanya itu kalau seperti itu berarti saya itu kelasnya itu turun. Kok bisa seperti itu? Dibisiki oleh setan. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, tidak tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Akhirnya itu kalau ini kok biasa nih tanggal 1 ini bareng-bareng kungkum nang sendang itu kali ya, sungai. Yo lanang wedok kembenan, lanang anu pokoknya campur kungkum tanggal 1 jare sambil jaluk ngapura karo Allah Ta'ala, ngilingi dosa-dosane, ya, ngilingi dosa-dosane karo kungkum, tapi campur lanang wedoke ya kembenan padha. Ini sudah karu-karuan ini seperti ini. Tapi di benak ya tidak bisa, karena apa? Karena dasarnya yang pimpinannya ini tidak tahu ilmu. Tidak pernah dan juga tidak pernah mengadakan pengajian. Yo ngajine yo sak metune dhewe. Ngajine sesuai dengan pikirannya sendiri atau mungkin dari bisikan-bisikan yang dibisikkan terhadap orang tersebut. Dan ini bukan seperti itu saja, tapi banyak di tempat-tempat kita itu yang seperti itu. Ya, makanya penting ini ngaji terutama yo ngaji kalau bisa yo nganggo. Yo selain kita ceramah, kemudian juga bisa ono kitab-kitabnya, ada rujukannya, ada marjiknya supaya tahu ini benar apa orang begitu. Kalau ada rujukannya kan kedarung seumpama keliru, itu berarti kan ada nanti yang akan membenarkan. Ya, insya Allah kalau ada rujukannya, insya Allah tidak akan keliru. Ya. Nah, kemudian ada juga saya itu mau diajak ke tempat orang itu, karena wongnya sektine luar biasa, bisa reti macam-macam. Ya. Saya gurune DE ya. Maksudnya saya itu ben istilah apa begitu mendukung atau bagaimana. Nah terus dia itu tidak sholatnya itu cuma di dalam hati. Ya, jadi apa-apa nang hati jarene ya, sholatnya nang hati. Jadi orang kok tidak misalnya sholat seperti kita ada mulai dari
takbiratul ihram, kemudian gerakan-gerakan sholat sampai diakhiri dengan salam, ya tidak. Semuanya itu di dalam hati. Nah, ini. Walaupun orang misalnya seperti itu punya kelebihan-kelebihan secara manusiawi, tetapi dia itu sebetulnya digelincirkan oleh bisikan-bisikan setan. Dia tidak tahu. Perasaannya itu sudah benar. Makanya ini pentingnya kita ngaji, pentingnya adanya ilmu, ya, pentingnya tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Seperti tadi itu. Kalau misalnya satu orang pemimpin itu sudah dia sesat, otomatis dia bukan hanya dia sendiri yang sesat, tapi juga menyesatkan pengikut. Ya, dol wa adol, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min. Maka ini jamaah, ya, ini penting, ini pengajian al-ukhuwah seperti ini, pengajian ilmu, ya kan, kita hadir setiap seminggu sekali, ya kan, dihadirkan, dilegake, benar-benar dicarikan, usahakan supaya biar istiqomah, ya. Nah, ini istiqomah. Dan majelis-majelis ilmu ini adalah majelis-majelis yang benar-benar bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tambahan lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ala abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah, maksudnya orang ahli ibadah tidak alim, itu seperti keutamaan bulan purnama atau bulan di malam bulan purnama atas bintang-bintang yang lain. Kenapa kok bisa begitu? Orang alim itu dapat keutamaannya banyak. Kenapa? Ya karena ini. Karena di dalam syarahnya itu kasratus thawab, banyak pahalanya yang nanti Allah berikan di akhirat berupa derajat-derajat di surga, kelezatan-kelezatan di surga, makanan di surga, minuman di surga, yang semuanya karena barokah ilmunya. Ya. Jadi ini keutamaan orang yang ahli ilmu dibandingkan orang yang bodoh, walaupun orang ahli ibadah. Apalagi bodoh orang gelem ibadah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini anak-anaknya bisa dipondokkan. Alhamdulillah di Al-Ukhuwah ini sudah ada pesantrennya. Ya, Pak Yai Ridwan ini, masya Allah masih muda tapi semangat untuk ngurusi pesantren. Mudah-mudahan diparingi istiqomah dan manfaat. Dulu saya kesini tahun berapa? 2013 awal atau berapa? Nah, ini belum ada pesantrennya, ya kan? Dulu masih di sini apa di pasar, Pak? Di pasar ada sih ya. Pasar di sana ya. Ya itu di sana dulu itu. Dulu kan belum kok kayaknya masuk itu sudah pasar begitu dulu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada pesantrennya, sudah tempatnya sudah. Pasarnya tidak pindah sini. Oh ya. Lah itu besar. Lah ini sudah alhamdulillah ada pondok pesantren, ya. Maka anak-anaknya yang anak-anak SD lulus bisa di pondok ya. Apalagi ada pondok putra, ada pondok putri. Nah, karena anak itu kalau nanti dia itu dipesantrenkan, insya Allah manfaatnya itu banyak. Ya. Anak itu mondok 6 tahun begitu saja, misalnya ini loh, itu sudah insya Allah sudah ilmunya itu sudah lumayan. Nah, tapi kalau tidak mondok 6 tahun dengan SMP, SMA, ini sekedar ini yo ilmunya tidak ada apa-apa nih. Soalnya begini Pak, insya Allah begini ya. Orang anak itu misalnya jenengan anaknya dipondokkan, usia lulus SD 6 tahun misalnya di Al-Ukhuwah, berarti kan sama dengan jenengan anaknya itu disekolahkan SMP sama SMA. Harapan nih kalau SMA itu nanti kan misalnya bisa kerja, ya kan? Bisa kerja. Lah ternyata anak misalnya 6 tahun di pondok ya mesti bisa kerja juga.
Nang pabrik ya bisa diterima di pabrik juga. Nah, tapi kalau ada di pesantren, dia bisa juga kerja di pabrik, nantinya bisa juga dapat ilmu agama, bisa ngaji, bisa mimpin yasin tahlil seperti tadi itu, bisa apa mulang ya, minimal mulang TPQ ya, mulang dan sebagainya. Ini manfaatnya anak itu di pesantren. Belum lagi setiap harinya jenengan itu, kalau anak-anak di pesantren, jenengan itu dapat pahala-pahala yang besar, yang mungkin kalau jenengan dikerjakan sendiri itu orangnya ndak. Contoh nih, jenengan kan kalau di pesantren kan tadi sudah ada zikiran pada subuh, ya kan? Jenengan belum tentu baru subuh wiridan, Pak. Nah, tapi jenengan biayai anaknya, biayai putra putrinya untuk di pesantren, anaknya ngaji, yo, sholat jamaah, yo kejogo 5 waktu, zikirannya, ngajinya, sholat tahajudnya, sholatnya, baca Quran, jenengan untuk ganjaran setiap saat, setiap hari untuk ganjaran. Ini belum anaknya jadi orang loh, baru tiap hari saja. Terus hariannya itu sudah dapat pahala besar. Apalagi kalau nanti anaknya sampai betah nang pondok sampai 6 tahun, syukur-syukur sampai puluhan tahun, wes luar biasa, Pak. Wes tiap hari jenengan dapat pahala besar, anaknya juga jadi anak yang soleh, ora usah khawatir anaknya candak narkoba, candak obat-obatan terlarang. Di tempat saya itu, ini di lapas itu, Pak. Yo isinya 90% pecandu narkoba. Banyak yang anak-anak muda itu banyak. Anak-anak muda itu banyak. Goro-goro apa? Goro-goro yaitu pertemanan dan tidak mondok, ya. Mondok, kemudian salah pergaulan, anak-anak muda ini akhirnya melayuni narkoba. Banyak. Bahkan orang buka lapas ini, orang buka lapas sama buka pesantren itu sih laris lapas. Jadi lapas Pekalongan ini sudah over kapasitas, ya, over kapasitas. Saking banyaknya, terutama pecandu narkoba. Saking banyaknya, pemerintah itu bahasanya ada lapas terbuka. Lapas terbuka itu apa? Yo, jane itu sebetulnya dia itu melanggar, masuk. Harusnya dimasukkan penjara, tapi karena penjaranya kekebeken akhirnya ya wes nang jobo tapi dalam pantauan, tapi yo berat juga nang jobo tetap dalam pantauan, ya tetap biasanya ya tetap nganggu senang jero becok sih ganggu apa mana nang jobo. Ini lapas, bahasanya lapas terbuka. Ini anak-anak muda, anak-anaknya, makanya anak-anak kalau tidak dipesantrenkan, yo kalau orang tuanya tidak sungguh-sungguh didiknya ketat, berat, Pak. Kalau pesantren kan insya Allah dengan wis ayem, Pak, dengan garek luru duit, ya, kerja ayem, dengan anak ini misalnya orang mondok karoan kerja khawatir, ya, bengi isi opo, ya, dengan kalau anaknya mondok yo malamnya sudah bisa tidur, ya kan, paling bengi yo nang pondok paling wiridan maca Quran, bengi-bengi yo tahajudan ndongake wong tuane. Lah kalau di rumah anake barisa langsung lunga celeleng. Ya nek pamit kadang-kadang ora pamit. Jam 12 urung mulai wong tua gelasahan. Iki nang ndi iki? Ditelepon koncone ora diangkat, rono ora. Piye coba wis koyo ngono. Berat. Jangan sekarang memang benar ya, kita support supaya di setiap daerah itu banyak pondok pesantren. Bahkan bukan berarti banyaknya pondok pesantren jadi saingan, bukan. Justru dengan banyaknya pondok pesantren ini merupakan tanda akan kemakmuran, kebahagiaan dan keamanan dari anak-anak kita itu. Ya, jadi ini pentingnya di mana-mana diadakan pesantren, ya, supaya itu anak-anak sekarang ini wis insya Allah, ya, cekelane wis ra karu-karuan.
Dan bahkan bukan hanya, kalau lapas ini kan sebetulnya untuk anak-anak yang 18 tahun, karena kan kena hukuman itu 18 tahun, tapi sebetulnya di bawah 18 tahun itu sebetulnya banyak yang sudah terkena hal-hal yang buruk itu, termasuk narkoba, termasuk pil-pil itu dan sebagainya, itu banyak. Makanya paling bagus itu yo di pesantren kan, yo anaknya itu disurung-surung. Bahkan kadang-kadang ini anak saya mondok orang betah, gitu. Jangan bilang begitu. Kadang-kadang tidak betah sekali. Orang tuanya terus pak, jalaki lagi, suruh mondok lagi. Mulai mana para ke mondok lagi, mulai mana di pondok terus begitu. Nah, di tempat saya itu dulu ada anak itu sudah mondok, terus setelah itu begok sampai beberapa bulan itu ragil mondok sampai 4 bulan. Tapi ya orang tuanya terus begitu. Para kemana mondok, mulai mana para kemana mondok, terus akhirnya tetap sampai selesai. Ya. Nah, jadi ini pentingnya belajar agama, terutama juga mondok ini. Makanya penting bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putranya, atau kalau sudah punya cucu-cucunya dipondokkan, dipesantrenkan. Udah ini enak ini di pondok Al-Ukhuwah ini tempatnya luas, ya kan? Bisa kemana-mana, bisa ya. Nah, tempat saya tuh mondoknya cuma omah, terus belakangnya ada kamar aja, sesek-sesekan ya, isi wong 20 ya, bisa sesek-sesekan begitu. Ya, yang penting betah beralih, ya betah-betah ke. Ya, insya Allah anak di pesantren itu banyak manfaatnya ya, dibandingkan tidak di pesantren. Sudah, tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ay yakhwa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpindah, maksudnya berpindah itu di sini di syarahnya itu tahawwala masyian aw rakiban min mahalihi ila mahal akhar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dengan berjalan kaki atau dengan naik tunggangan, nah, maka dia akan diampuni dosanya sebelum dia itu sampai ke tempat ilmunya ini. Dengan diniati dari rumah untuk belajar, untuk mencari ilmu di ukhuwah ini setiap hari Ahad ya. Hari Ahad ini perjalanan jenengan mulai dari rumahnya sampai ke sini, belum sampai sini ini dosa-dosanya sudah diampuni ya. Makanya kadang-kadang orang itu di majelis-majelis ilmu itu akhirnya itu dapat hidayah. Gara-gara baru berangkatnya saja sudah diampuni. Nah, itu akhirnya. Tempat saya itu ada, kalau saya malam Rabu itu ada rutinannya itu ya bocah nom-nom itu. Satu ketika itu di rutinan saya itu teman anak ini masih mendem, mabuk begitu. Dibawa sama temannya ngaji rutinan malam Rabu. Ada sih mendem begitu. Tapi dipaksa melu ngaji. Pak orang. Akhirnya Allah Ta'ala berikan hidayah. Begitu ngaji itu, dia itu malah tidak mau pulang. Kewedian Pak. Lah ceritanya apa? Ceritanya swarga karo neraka. Wedi nek mati nang tengah dalan. Pak mulai aku wedi iki nek mati nang piye? Sik aku dosane akeh Pak mati piye? Akhirnya dari situ tobat, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah itu. Kemarin juga ada yang ngaji tempat saya itu begitu juga malam Setu, isi mendem ya para tiga kan, jadi pada saat guyu. Jadi isi mendem itu malam pengajian itu ngaji. Ya. Saya itu tidak tahu, bocah kok kayak ngantuk ngantuk terus. Dijak ngomong itu kok rada aneh-aneh ya. Saya kan wah ini kok berarti nganu iki kita ya wajah itu siji. Akhirnya begitu yus di sini aja tidur di tempat saya wis. Akhirnya besoknya sekolah mondok padahal wis rada gede gitu. Alhamdulillah moga-moga entuk hidayah. Ini jadi wis ndak apa-apa mas ke tempat, bahkan orang-orang yang masih maksiat kalau masuk
ke majelis-majelis ilmu dan dapat hidayah oleh Allah SWT, akhirnya dulunya itu berangkat dalam keadaan maksiat, pulang dalam keadaan taat. Makanya penting ngaji-ngaji seperti ini, ngaji-ngaji pengajian setiap hari Ahad kayak gini ini penting. Nah, kalau perlu jenengan teman-temannya yang masih tuh maksiat, aku tuh maksiat terus ngaji ora pantes, ndak masalah, yang penting mangkat saja, yang penting berangkat. Nanti insya Allah di majelis-majelis ilmu ini Allah Ta'ala berikan hidayah. Seperti ini bukan sekali dua kali, Pak. Banyak, dan kita bukan cerita-cerita orang lain, kita ngalami sendiri yang seperti ini itu. Banyak orang-orang yang akhirnya di majelis-majelis ilmu itu dapat hidayah karena apa? Ya karena itu, karena hadis. Ini hadisnya Rasulullah, hadis yang sahih. Jadi orang itu kalau berangkat ke sana, berarti otomatis sudah diampuni dosa nih. Begitu masuk ke majelis ilmu, dia langsung dapat hidayah. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum 'indallahi mukramun. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah para ulama, orang-orang yang mengetahui ilmu syariat, karena mereka di sisi Allah adalah orang yang mukramun, orang-orang pilihan, dan juga orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan di dalam riwayat ini dikatakan, Rasulullah SAW ini mengatakan, idza tahaddatsa al-'alim fi majlisil ilmi wala yudkhilu hazlun wala lagwan khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah lahu wa lisani ila yaumil qiyamah. Ketika seorang yang ahli ilmu itu berbicara di dalam majelisnya mengungkapkan ilmu, di dalam majelis itu tidak ada guyon-guyonan, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Allah akan menciptakan dari setiap kalimat yang keluar dari mulut orang alim tersebut malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang alim tersebut dan orang yang mendengarkannya sampai hari kiamat. Jadi dengan kalau pas ngaji terus dengarkan dengan baik, itu paham ora paham, ya kan? Itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan malaikat setiap kalimatnya. Nah, kalau ngaji sak jam pirang-pirang kalimat, berapa malaikat? Yang malaikat itu akan memintakan ampunan kepada orang alim dan orang yang mendengarkannya sampai hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala jika malaikat itu juta-jutaan, yo miliar-miliaran, tidak hitung-hitungan, banyak sekali. Ya, ada yang malaikat itu ya seperti itu, mintakan ampun terus. Kadang-kadang majelisnya sekali, mintakan ampun terus menerus. Akhirnya suatu ketika, kapan nih kadang-kadang itu hidayah. Begitu, Pak. Jadi, pokoknya ngaji itu penting sekali. Diusahakan benar setiap hari Ahad itu diusahakan untuk berangkat. Faizam sorofu ing sorofu maghfurina lahum. Ketika mereka itu pulang, maka mereka itu pulang dalam keadaan sudah diampuni. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, humul qaumul la yashbihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang teman-temannya itu tidak akan celaka karena mereka. Maksudnya orang itu walaupun dia itu tidak apa-apa, pokoknya diam saja, itu juga akan mendapatkan manfaat. Ya, sebenarnya sering ngaji begitu. Sering ngaji terutama ya pengajian seperti hari Ahad begitu. Dengan diadakan, bahkan orang ahli maksiat pun kalau sering ngaji akhirnya oleh Allah Ta'ala kadang dapat hidayah. Ceritanya lagi ya, orang itu antik ya, jadi dia itu ya senengannya jajan begitu. Namanya juga sekarang ini senengannya jajan ke tempat-tempat yang tidak baik begitu. Suatu ketika, tapi dia tuh ketika jajan itu ya masih cok ngaji, yo ngaji yo tapi yo kawan-kawan jajan begitu. Sudah biasa jajan, jajan sing rapi maksudnya. Terus akhirnya suatu ketika itu dia itu pas jajan itu krosone itu yang dia ngaji di tempatnya itu kata perasaannya dia itu
ada di situ Pak. Nah, dia prosesnya pas arep jajan akhirnya kok iki ustadku iki sing biasa mulang, aku biasa ngaji kok nang kene koyo delok kayak aku gitu. Pindah umpetan. Kayak nang kono begitu. Rasanya itu begitu. Akhirnya dia itu pelayu, Pak. Baru kendaraannya ditinggal. Mulai pelayu. Padahal pirang-pirang kilo. Barang itu. Aku ora pengin jajan meneh. Itu kenyataan. Jadi akhirnya mulai dari saat itu dia itu tidak pernah lagi ke tempat lokalisasi. Barokah ngaji itu. Jadi dan misalnya kita itu ada teman kita, ada yang usaha ini ngaji tapi kok sih maksiat, ya sudah kita doakan supaya semoga dia dapat hidayah. Jangan ngaji tapi sih maksiat terus. Ya, orang itu proses hidayah itu ada yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Tidak mesti orang langsung harus ngaji, sekali ngaji wis dadi wong apik. Yo, tidak semudah itu. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat, ya seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada yang suwe itu ngaji, akhirnya dapat hidayahnya nanti. Yang penting kalau orang itu tetap berada di majelis-majelis ilmu, karena majelis ilmu itu majelis nur, majelis cahaya, majelis yang Allah Ta'ala turunkan cahaya-cahaya di situ. Nah cahayanya itu kapan untuk benar-benar bisa masuk ke dalam hatinya yang paling dalam, itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu. Maka ini pengajian seperti ini diistiqomahkan, teman-teman Pak, diistiqomahkan ngaji itu. Biar jangan istilahnya wah ini kadang-kadang sekarang ini kan pengajian itu ada yang wah ramai, kalau pas ramai kata wah seneng ya. Pas sepi kadang-kadang udah harus pokoknya ramai sepi tetap jalan. Saya juga begitu ngaji itu wis pokoknya tak niati kemana-mana ramai sepi yo tetap jalan. Saya itu pernah ke daerah Rotung Gunung begitu. Pas ke sana ngaji lampunya mati. Pas ke sana mangkate maghrib karena lampunya mati, tidak ada gensetnya, otomatis adanya kan tidak ada yang dengar. Orang itu tidak ada yang ngaji. Sudah tinggal yang tukang adzan situ sama orang tua. Orang tua itu memang pokoknya mesti berangkat di musola. Ya sudah, lampunya mati wes, ayo ngaji bareng-bareng. Orang tua siji karaan tukang adzane, tapi tukang adzane ya orang nganggo genset, sehingga yang biasanya saya ngaji orang 20 itu tidak pada datang ke musola. Ya sudah apa-apa, dan itu tidak masalah. Pokoknya yang penting ngaji, karena kadang-kadang kita ngajinya di sini Allah Ta'ala berikan hidayah kepada orang lain. Begitu. Jadi makanya penting adanya majelis-majelis taklim, adanya pondok pesantren itu. Ini disinilah majelis-majelis yang mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa tuh? Belum jam berapa? Jujur? Ya wes ya. Insyaallah ini biar nanti jangan terlalu lama ya kan. Cari Pak Samari tadi kalau kesuwen ke wong. ya yang penting mudah-mudahan kita istiqomahkan Pak nggih Bu nggih ya, jenengan istiqomah ke temenan, terus syukur-syukur putra-putra nipun jenengan, putu-putu nipun jenengan di pondok nggih. Muga-muga dadi anak sing soleh solehah, jenengan juga bakal seneng Pak, seneng nang donyane, seneng nang akhirate. Kedarun jenengan misalnya sampun wafat, putra-putra jenengan itu ahli ilmu, ngaji terus, insyaallah jenengan terus angsal manfaate, angsal ganjaran-ganjarane salate, ibadahe, sedaya ganjaran-ganjaran iku angsal sangka pengawasan sangka anak ingkang saleh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah SWT melanggengkan majlis-majlis seperti ini, memberi manfaat majlis seperti ini, dan kita diistiqomahkan di jalan Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja ya sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا ضال إلا هديته ولا ضال إلا هديته ولا ضال إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رب إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتاب رضاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر شعب فلسطين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أهلك اليهود وإسرائيل اللهم أهلكهم كما أهلك عاد الأولى وثمود ثم أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضوى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.